Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada video cuplikan dari Ustadz Dery Sulaiman. Ini mau disclaimer dulu ya, tanpa saya mengecilkan atau tanpa saya mengurangi rasa hormat saya kepada jalan dakwah yang beliau pakai, yang beliau geluti begitu. Bahwa terlepas dari semua itu, nanti perkara-perkara yang memang secara zahir dia itu salah secara timbangan ilmu, ya harus disebutkan kesalahannya. Atau misalkan jangankan salah, bisa memberi kesan kepada adanya kesalahan, itu pun harus di counter begitu. Nah, apa yang akan kita saksikan di sini adalah videonya Ustadz Dery Sulaiman beserta Denny Sumargo ya, yang mana lucu lah ini perbincangannya ya. Kita akan lihat dulu secara keseluruhan, nanti kita akan bahas satu-satu begitu. Iya, kalau saya sih mengakui kalau saya itu Tuhannya saya Esa, Allah, Tauhid Allah. Ya. Kalau Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kalau itu Nabi Muhammad itu Rasul tahu. Ya, oh ya, saya yakin aja. Ya udah la ilah, ini Muslim nih, udah selesai. Masa langsung Muslim begitu? Gitu. Udah, setiap orang yang yakin kepada Allah, Muslim. Udah. Kalau orang apa? Tunggu, tahan dulu. Ngapain takut lah? Iya. Tahan dulu. Jadi kalau misalnya ini orang ya, sebentar. Beliau ini Islam tapi nggak merasa Islam. Itu lebih baik daripada orang merasa Islam tapi nggak Islam. Oh begitu? Waduh. Iya. Nah ini sebentar ya, kita playback lagi. Intinya di situ nih. Jadi apa yang dikatakan secara umum itu, ini apa maksudnya ini Ustadz Dery ini ya? Ini Denny Sumargo ini sudah Islam begitu. Ini apa maksudnya? Ini bercanda apa serius? Kalau bercanda ya apa ya? Kalau Ustadz Dery ini bercanda, saya kira bercandanya ini nggak pas. Jadi guyon itu ya, itu bisa sampai masuk kepada istihza nanti, bisa sampai masuk kepada menghinakan. Kalau ini guyon begitu. Kalau ini serius, itu lebih parah lagi. Berarti pengetahuannya itu harus diupdate, harus mulai banyak ngaji lagi Ustadz Dery ini ya. Kalau nggak salah, saya nggak mau nyebutin lah. Ya kita terusin aja dulu ya. Bagaimana kita bahas satu-satu nih. Iya, kalau saya sih mengakui kalau saya itu Tuhannya saya Esa, Allah, Tauhid Allah. Nah, kalau di sini saya mengakui bahwa Tuhan saya satu begitu, tauhid. Gini dulu ya, tauhid itu dia bukan hanya mengakui Tuhan itu satu, tidak. Jadi tauhid itu dia ibarat dari mengetahui sebetulnya, bukan mempercayai ya, tetapi mengetahui Allah sebagaimana adanya dengan kapasitas atau kemampuan batas kemanusiaan. Jadi untuk mendapatkan gelar ahli tauhid itu dia harus mengetahui Allah dengan sifat-sifatnya yang memang mampu untuk difahami oleh manusia. Jadi harus mengetahui bahwa Allah itu ada, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyat, qudrah, memiliki iradah, memiliki ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Nah nanti kesananya qadiron muridan, aliman hayyan, sami'an basiron, mutakalliman. Itu harus diketahui begitu, bukan hanya harus diyakini. Dan ada sebetulnya perkara yang sangat jarang sekali diketahui, yaitu di dalam wahdaniyat fil af'al. Nah di dalam wahdaniyat fil af'al ini kita harus meyakini bahwa semua perkara yang ada pada kenyataan itu baik berupa materi atau berupa aksidennya, baik berupa esensi atau aksidennya, itu adalah semuanya terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangankan pada orang kafir ya, pada orang mukmin pun ini jarang sekali yang mengetahui hal ini begitu. Nah, itu baru disebut ahli tauhid. Kalau misalkan tidak seperti itu, hanya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, itu belum termasuk ahlu tauhid. Tapi kalau memang secara bahasa bisa disebut ahlu tauhid. Nah, siapa di sini? Denny Sumargo itu mengatakan, ya Tuhan saya esa begitu, Allah. Nah, berarti kan mungkin ya di sini dari segi ini secara bahasa, oke lah kita katakan dia itu bertauhid begitu. Secara bahasa ya.
Nah, nanti kan harus ditanya, terus kalau begitu ya, Yesus sebagai apa? Ya, nanti kalau misalkan dikatakan Yesus itu sebagai anak Tuhan, nah berarti itu sudah tidak tauhid. Kalau Yesus ini dikatakan dia masih Tuhan, karena memang ada beberapa madhab di dalam Kristen itu. Kalau misalkan Yesus ini memang Tuhan itu sendiri, jadi dia adalah apa ya bahasanya tuh, penjelmaan Tuhan begitu, atau Tuhan yang menginkarnasi begitu. Nah, itu juga secara bahasa ya saya mengatakannya masih bisa disebut ahli tauhid secara bahasa. Tapi kalau secara istilahi dalam pengertian tauhid yang diterima oleh para ulama itu jauh sekali ya, nggak bisa, itu udah musyrik begitu, tidak bisa. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nabi Muhammad kalau itu Nabi Muhammad itu Rasul tahu. Oh ya, saya yakin aja. Dia adalah ilah. Ini muslim, udah selesai. Jadi yang kedua itu meyakini apakah itu Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah. Meyakini, nah itu sudah selesai. Jadi di dalam pikirannya Ustadz dari Sulaiman ya, kalau ini nggak bercanda begitu ya, kalau ini nggak bercanda, dalam pikirannya Ustadz dari Sulaiman itu berarti tatkala seseorang itu meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, berarti dia sudah Islam. Nah, apakah demikian atau tidak? Jadi kita harus lihat dulu ya, kalau dari segi ilmu tauhid yang namanya Muslim atau keislaman itu ada konsekuensinya. Jadi menerima Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi konsekuensi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya itu menerima semua atau apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, terutama di dalam perkara-perkara yang disebut di dalam ilmu itu ma'lumun minad dini bid-darurah. Yang disebut dengan maklumun minad dini bid-darurah itu perkara-perkara yang syai', perkara-perkara yang sangat menyebar luas di kalangan orang muslim, di kalangan umat Islam, yang mana umat Islam yang paling awam pun tidak mungkin mengetahui hal itu. Misalkan seperti haramnya berzina, haramnya mabuk, haramnya mencuri, kemudian wajibnya sholat, kemudian wajibnya puasa dan lain sebagainya. Haramnya musyrik begitu. Itu kan maklumun minad dini bid-darurah. Itu perkara-perkara yang memang orang awam pun, seawam apapun dia, tatkala dia itu muslim, dia pasti mengetahuinya. Nah, ini pengetahuannya itu harus ditasdik, harus dibenarkan. Jadi tidak ada arti tatkala seseorang ini dalam kasus ini misalkan Denny Sumargo mengatakan bahwa saya percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, tetapi dia tidak mentasdik, tidak membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya tidak bisa disatukan sebetulnya ini. Harusnya kan ditanya, ini kan masalahnya begini ya, Denny Sumargo ini kan terkenal lah, taruh misalkan terkenal dia itu sebagai orang Nasrani, sebagai orang Kristen. Itu nanti harus ditanyakan. Kemudian kalau misalkan kamu itu percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, kemudian sangkaanmu terhadap Nabi Isa itu bagaimana begitu? Itu harus ditanyakan. Terus Isa itu apa? Nah, kemudian kalau dia menyatakan bahwa Isa adalah juru selamat, dalam pengertian tanpanya kita tidak akan selamat, dalam pengertian bahwa itu adalah penebus dosa, dalam pengertian dia adalah Tuhan atau anak Tuhan, maka ini kontradiktif, tidak boleh. Kenapa? Karena meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah itu berarti meyakini apa-apa yang dibawa oleh beliau, dan termasuk yang dibawa oleh beliau adalah kabar bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lebih daripada itu, dalam pengertian bukan malaikat, bukan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, maka kita nanti ya kalau misalkan membaca kitab-kitab fikih di dalam Syafi'iyah, itu Syafi'iyah itu mengharuskan tatkala seseorang ini masuk Islam dari Kristen, itu syahadatnya harus ditambah. Coba cek di dalam kitab-kitab fikih gitu. Boleh dicek di dalam kitab-kitab fikih. Dan yang ini sekarang jarang sekali dilaksanakan. Harusnya dilaksanakan begitu. Karena jangan sampai seperti ini. Ini kan kasus ya, kayak siapa? Bobon Santoso, kemudian sekarang ini siapa ini? Masya Allah, siapa ini namanya tuh? Denny Sumargo ya. Denny Sumargo. Ini kan kemarin Bobon itu masih mengatakan Tuhan Yesus begitu. Ini nggak boleh. Makanya di dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah itu, apabila seseorang masuk Islam dari agama sebelumnya, yaitu apa? Yaitu Kristen, maka dia itu harus menambahkan wa anna Isa abduhu wa rasuluhu begitu. Jadi, dan bahwa yang namanya Nabi Isa itu, jadi selain wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Isa abduhu wa rasuluh, itu harus diucapkan. Karena jika tidak diucapkan, ya akan keluar perkara-perkara seperti ini pada akhirnya
kalau seperti ini sudah dikatakan, oh ya sudah muslim. Ini hati-hati loh ya. Jadi orang yang sedari awal dia itu kafir, malah dianya sendiri kaget kalau disebut Islam. Masa saya Islam begitu? Terus disebut muslim. Apalagi ditambahkan dengan kalimat yang setelahnya begitu. Kita lanjutkan dulu ya. Langsung muslim begitu. Itu. Udah Setiap mengakui orang yang Tuhan yakin dan kepada mengakui Allah, Muhammad. muslim. Udah. Kalau gitu. orang Sebentar. dulu. Setiap orang yang yakin kepada Allah itu muslim. Enggak. Orang-orang musyrik zaman dahulu itu iman kepada Allah. Cuman mereka punya keimanan juga bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak-anaknya Allah. Ya, banatullah disebutnya itu, anak-anak perempuannya Allah, yang mana mereka pada akhirnya membuat patung-patung sebagai representasi dari keyakinan mereka bahwa itu adalah anak-anak Allah. Subhanallah begitu ya. Kalau di dalam syarah Muqaddimat itu disebutkan itu termasuk apa? Termasuk syirkut tab'id disebutnya itu. Syirkut tab'id itu syirik dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah. Jadi menyembah atau mengagungkan sesuatu yang tidak masyru' begitu. Bukan tab'id itu ya. Itu syirik apa? Itu syirik takrib. Ya, syirkut takrib. Syirkut takrib itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dengan cara yang masyru', tidak dengan cara yang disyariatkan. Nah, yang mana Wahabi itu suka salah paham kepada kita di situ begitu. Mereka pikir dengan tawasul itu kita syirkut takrib. Padahal tawasul itu masyru', disyariatkan, itu ada syariatnya begitu. Itu kata Imam Sanusi nanti di dalam syarah Muqaddimat. Jadi Ustadz dari Sulaiman ini sudah salah juga begitu mengatakan setiap orang yang percaya kepada Allah itu muslim. Coba sebentar, ini dari mana begitu ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau itu. Tahan dulu. Ngapain takut lah? Iya. Tahan dulu. Jadi kalau misalnya Ini orang ya, sebentar. Beliau ini Islam tapi nggak merasa Islam. Itu lebih baik daripada orang merasa Islam tapi nggak Islam. Beliau ini Islam tapi tidak merasa Islam. Ditambah lagi, lebih baik daripada orang yang merasa Islam tapi dia tidak Islam. Apa maksudnya ini ya, Ustadz dari Sulaiman ini? Ini kalau misalkan nanti keluar lagi kayak gini, saya nggak bakalan bisa nahan lidah saya nih. Ini parah soalnya ya kalau ngomong kayak gini. Jadi orang ini Islam, patokannya tadi mungkin ya percaya kepada Allah begitu. Itu kan begini, jangan katakan saya salah paham atas apa yang dibicarakan, jangan ya. Saya itu tidak salah paham. Kalau ada yang mau yang bersangkutan ini salah ngomong begitu, bukan saya yang salah paham. Karena yang kita hukumi itu kata per kata yang kita hukumi itu. Jadi maudhu pemahmul atas maudhu, ya predikat atas subjek begitu. Itu yang kita hukumi. Jadi kalau misalkan seperti kemarin ya Gus Ahmad itu mengatakan bahwa yang namanya takdir itu terbagi dua ya. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa kalau prestasi itu ada pada kuasanya manusia. Kalau misalkan dia itu tidak berusaha, ya itu sudah jadi bagiannya begitu, akan begitu. Jadi dia yang membuat keputusannya. Ini bukan salah saya memahami, ya dia memang ngomongnya seperti itu begitu. Nah, ini Ustadz dari Sulaiman ini memang ngomongnya seperti ini. Ngomongnya itu dia bilang, ini orang sebenarnya muslim. Itu omongan siapa? Omongan dari Sulaiman, itu bukan omongan saya. Bukan saya salah paham, saya memahami dari apa yang dia katakan begitu. Nah, kalau misalkan nanti orang-orang yang di bawah itu komentar-komentar ya, AA ini salah paham begitu, atau kamu itu salah paham, lu salah paham bang begitu. Enggak salah paham, saya itu paham dari mantuk. Kalau misalkan nanti mantuknya begitu tapi mafhumnya tidak begitu, berarti majaz kan ditakwil. Nah, bagaimana cara mentakwilnya kok bisa begitu? Jadi dikatakannya A kok maknanya bukan A begitu. Ini nggak bisa. Jadi kalau misalkan dikatakan bahwa Denny Sumargo ini Islam tapi dia itu sebetulnya Islam, berarti kan kata Ustadz dari Sulaiman itu Denny Sumargo ini fil kharij, di dalam kenyataan dia itu Islam, tetapi yang bersangkutan tidak merasa dia Islam. Nah, dan itu ditambah lagi lebih baik daripada orang yang dia itu merasa Islam tapi tidak Islam. Nah, dari segi ini ya kita lihat dulu, apakah ada orang yang merasa dia itu Islam padahal tidak Islam? Ada, ya. Seperti apa? Ini maaf sekali ini saya ngomong. Seperti orang-orang yang bisa jadi seperti ini, ya bisa jadi. Kenapa? Karena dia itu sudah memasukkan perkara-perkara yang bukan ilmu kepada ilmu. Dari mana perkataan ini keluar begitu?
Dalam pengertian pemahamannya seperti apa? Kok bisa mengatakan bahwa yang namanya percaya kepada Allah itu sudah muslim? Ya, kemudian percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Dalam keadaan orang ini masih percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Dalam keadaan dia itu tidak percaya bahwa sholat itu wajib, ya. Kalau secara fikih saja, dalam keadaan dia itu tidak pernah merasakan, tidak pernah mengerjakan sholat dan tidak merasa ditaklif oleh Allah sholat, itu dikatakan muslim. Itu dari mana? Ini bisa mengeluarkan dari agama, begitu. Ya. Nah, ini hati-hati hal yang seperti ini. Ini kalau misalkan bercanda, nggak lucu, begitu. Kalau serius, parah. Oh begitu? Waduh. Iya. Insya Allah, ya itulah sudah mungkin ya. Jadi ala kulli halin memang susah ya orang itu. Kalau misalkan begini ya, jadi kadang-kadang ya kita ini terbatas sekali. Kita kebanyakan ngaji nggak sempat dakwah. Nah kebanyakan dakwah akhirnya nggak sempat ngaji, begitu. Ini memang dunia sudah seperti ini. Sulit sekali kita itu zaman sekarang ya. Gaul orang seenaknya gaul, ngomong orang seenaknya ngomong, begitu. Dan lain sebagainya. Ya ala kulli halin, tadi sebagaimana saya katakan di awal, begitu ya. Saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau yang saya yakin beliau itu orangnya ikhlas, orangnya itu ingin kebaikan. Ya kata Felix Yao kan demikian juga. Ya, cuman masalahnya yang namanya benar dan salah itu tidak bisa diukur dari niat. Ya, benar dan salah itu diukurnya dari waqi', dari kenyataan, begitu. Nah itu kenyataannya. Lah niat ini nanti dia itu sebagai musohih dari apa yang dari apa yang dia kerjakan. Kalau pekerjaannya baik dengan niat baik, maka dia ya jadi baik, begitu. Kalau pekerjaannya buruk dengan niat baik, ya tetap buruk, begitu. Kalau itu musohih saja niat itu. Dalam pengertian ya, kalau misalkan tidak ada tidak ada niat baik, memang kebaikan tidak akan menjadi kebaikan, begitu. Tapi keburukan atau misalkan sesuatu perkara yang bisa melazimkan kepada kebodohan, sebaik apapun niatnya itu jelek, itu buruk, begitu. Ya, inilah mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.